Kali ini kelompok kami akan membahas tentang topik mencegah kehamilan. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik dan BKKBN, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 1,17% per tahun. Artinya, setiap tahun ada sekitar 4,5 juta kelahiran baru di Indonesia. Angka ini tentu berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat dari pangan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tidak hanya itu, yang menjadi perhatian adalah tingginya angka kehamilan tidak direncanakan. Menurut WHO mencatat bahwa lebih dari 121 juta penduduk di dunia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan setiap tahunnya, dan lebih dari 60% berujung pada aborsi yang sering dilakukan tanpa prosedur aman. Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017, sekitar 16% wanita pernah mengalami kehamilan tidak diinginkan, bahkan 7% dilaporkan pada usia remaja 15 hingga 19 tahun. Ini jelas menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap alat kontrasepsi serta minimnya edukasi seksual yang komprehensif. Berbicara soal remaja, kita juga tak bisa menutup mata terhadap fenomena kehamilan dini. Indonesia sangat tinggi menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN untuk kehamilan remaja, yakni 47 kasus per 1000 perempuan di usia 15 hingga 19 tahun. Ini bukan masalah kesehatan, tapi juga menyangkut masa depan generasi muda kita. Di sisi lain, urbanisasi yang terus meningkat turut memperburuk situasi. Kota-kota besar semakin padat, muncul pemukiman kumuh, limbah meningkat, dan tekanan terhadap layanan publik semakin berat. Maka, tak bisa disangkal pengendalian kelahiran melalui edukasi dan akses layanan kontrasepsi adalah strategi penting demi kualitas hidup yang lebih baik. Lantas, bagaimana sebaiknya langkah konkret yang bisa kita ambil sebagai masyarakat? Apa saja tantangan yang harus dihadapi? Saya akan membahas mengenai definisi dari tema kami, yaitu mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan adalah usaha sadar terencana untuk menghindari kehamilan, baik itu secara permanen maupun sementara. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pasangan dapat merencanakan jumlah dan waktu untuk memiliki anak sesuai dengan kesiapan fisik, emosional, dan ekonomi mereka. Kemudian terdapat 5 metode utama dari kontrasepsi. Yang pertama itu metode alami seperti pantang berkala, kemudian coitus interruptus dan menyusui eksklusif, kemudian hormon sintesis seperti pil KB, suntik, dan implan. Kemudian yang ketiga metode permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Kemudian yang keempat metode penghalang seperti kondom, IUD, dan spermisida. Dan yang kelima ada pemantauan tubuh seperti kalender kesuburan dan suhu tubuh. Kemudian pencegahan kehamilan ini menjadi kebutuhan penting terutama jika dilihat dari dimensi geografis dan sosial. Secara geografis, pencegahan diperlukan di daerah padat penduduk yang rawan kelebihan beban infrastruktur. Kemudian wilayah miskin dengan keterbatasan sumber daya dan daerah terpencil yang minim akses layanan kesehatan. Kemudian secara sosial diperuntukkan untuk kelompok seperti pasangan muda yang belum siap, remaja dengan minim edukasi seksual, dan korban kekerasan seksual. Dan juga untuk perempuan dengan kondisi medis berisiko tinggi sangat memerlukan akses terhadap kontrasepsi. Nah, upaya ini penting untuk mendukung kesehatan, stabilitas keluarga, dan pembangunan berkelanjutan. Edukasi seksual, akses layanan kontrasepsi, dan dukungan keluarga berencana sangat dibutuhkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya di kalangan remaja. Oke, selanjutnya berikut kasus aktual yang kelompok kami ambil. Seorang gubernur di Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dibuat terkejut saat menemui sebuah keluarga dengan 11 anak dan sang istri kini tengah hamil anak ke-12. Kisah ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2025 lalu. Dalam kunjungannya, Gubernur Deddy Mulyadi menemui pasangan suami istri yang hidup dalam kondisi pas-pasan. Mirisnya,
anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan formal karena terbentur keterbatasan ekonomi. Sang suami diketahui tidak bekerja, sementara anak-anaknya terpaksa turun tangan membantu ekonomi keluarga dengan cara berjualan kue. Meskipun mereka masih di usia sekolah, bahkan keluarga ini kerap berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedi pun menawarkan bantuan berupa usaha. Namun, yang menjadi sorotan, Gubernur juga mendorong sang kepala keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana atau KB. Bahkan, mengusulkan agar program KB menjadi syarat penerima bantuan sosial. Namun, sang suami menolak melakukan vasektomi atau bentuk KB lainnya dengan alasan pribadi dan kepercayaan yang ia yakini. Hal inilah yang kemudian menunjukkan diskusi publik. Apakah program KB perlu dijadikan syarat wajib bagi penerima bansos? Di satu sisi, ini menjadi persoalan tentang hak individu dan kepercayaan. Namun, di sisi lain kita bicara tentang tanggung jawab sosial, keberlangsungan anak-anak, serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan pendidikan. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana kurangnya edukasi KB dan akses layanan kesehatan yang berdampak besar tidak hanya pada satu keluarga, tapi pada masyarakat luas. Penilaian moral yang pertama, aspek objektif tindakan. Dari sudut pandang objektif, tindakan memiliki anak dalam jumlah banyak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga tidak sesuai dengan norma kesejahteraan keluarga dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Norma moral menuntut agar tindakan memiliki anak dilakukan dengan pertimbangan yang matang, termaksud kemampuan memberikan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Bila tindakan memiliki anak terus-menerus tanpa mengendalikan tidak didasari tanggung jawab moral tersebut, maka secara objektif tindakan ini tidak dapat membenarkan. Dalam konteks ini, penggunaan kontrasepsi merupakan sarana yang dapat membantu keluarga menjalankan tanggung jawab moral tersebut. Yang kedua, aspek subjektif tindakan. Jika tindakan dari intensi atau motivasi keluarga tersebut, besar kemungkinan niat mereka adalah untuk menyambut kehidupan sebagai anugerah Tuhan, yang dalam keyakinan religius tertentu dianggap mulia. Misalnya seperti kalau macam di Kristen, memiliki banyak anak itu adalah berkat gitu ya. Mereka mungkin percaya bahwa banyak anak adalah berkah dan rezeki sering dengan bertambah anak. Dalam hal ini niat mereka baik dan penuh harapan. Namun niat yang baik tidak cukup jika tidak disertai dengan perhitungan dan perencanaan realistis untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Yang ketiga, konteks tindakan dilakukan. Situasi keluarga ini hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, latar belakang seperti keterbatasan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, informasi kontrasepsi, atau bahkan tekanan budaya dan agama yang menentang penggunaan alat kontrasepsi bisa menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk memiliki anak. Konteks ini harus diperhatikan dalam menilai tindakan mereka secara adil dan manusiawi. Yang keempat, akibat dari tindakan tersebut. Dampak dari tindakan memiliki banyak anak dalam kondisi ekonomi yang terbatas sangat nyata. Anak-anak berisiko mengalami kurang gizi, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan terbatas peluang masa depan. Selain itu, sang ibu juga berisiko tinggi dari sisi medis karena kehamilan terus-menerus tanpa jeda dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Bahkan tekanan finansial juga bisa memperburuk kualitas hubungan keluarga secara umum. Yang kelima, alternatif penyelesaian. Alternatif lain yang seharusnya bisa diambil adalah mengikuti program keluarga berencana melalui kontrasepsi yang sesuai dan aman, konseling keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, serta dukungan dari pemerintah setempat atau tokoh agama setempat untuk menekankan pentingnya perencanaan keluarga bisa sangat membantu.
Penggunaan metode KB alami, mampu, modern dapat disesuaikan dengan keyakinan dan kondisi masing-masing keluarga. Dengan begini, mereka tetap bisa menghargai kehidupan namun juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan. Baik, dari sudut pandang kelompok kami, kasus pasangan dengan 11 anak dan istri yang sedang hamil anak ke-12 dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas merupakan tindakan yang kurang bijaksana secara moral. Memang benar bahwa memiliki anak adalah hak setiap pasangan, dan niat untuk menerima kehidupan sebagai anugerah Tuhan adalah hal yang baik. Namun, hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab moral untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang. Dalam materi yang kami pelajari, dijelaskan bahwa kontrasepsi merupakan sarana penting dalam perencanaan keluarga untuk mencegah kehamilan dan dapat berdampak negatif secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dengan demikian, keputusan untuk terus menambah anak tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan mereka menunjukkan kurangnya keutamaan moral seperti tanggung jawab dan kebijaksanaan. Menolak penggunaan kontrasepsi tanpa dasar pertimbangan rasional dan kesejahteraan anak-anak yang sudah lahir dapat menyebabkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi keluarga sendiri tetapi juga bagi masyarakat. Keputusan tersebut juga bisa menjadi beban sosial, terutama ketika orang tua tidak mampu memberikan hak-hak anak secara layak. Lingkungan sekitar maupun negara bisa berdampak akibat meningkatnya kebutuhan sosial yang tidak diimbangi dengan kesiapan keluarga. Oleh karena itu, meskipun niat pasangan tersebut mungkin dilandasi dengan prinsip atau nilai agama, tindakan mereka tidak dapat dinilai baik secara moral jika mengabaikan prinsip-prinsip kesejahteraan anak dan tanggung jawab sebagai orang tua.